Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas SI 401 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas SI 401 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan melakukan simulasi keamanan jaringan dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah keamanan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Ucup Darussalam. Sebelumnya ini akan menjelaskan beberapa slide PDF mengenai jenis-jenis serangan cyber attack dalam jaringan. Di sini ada 5 contoh serangan cyber attack dalam jaringan dan juga jenis-jenis serangan cybernya. Yang pertama ada denial of service atau DOS dan distributed denial of service atau DDoS. Jadi proses terjadinya DOS atau DDoS adalah ketika terjadinya penyerangan yang menjadi target dengan sejumlah besar permintaan hingga menyebabkan overload dan membuat layanan tidak dapat diakses oleh pengguna. Nah, dalam serangan DDoS, serangan ini dilakukan dari banyak sumber secara bersamaan atau botnet. Kemudian dampak negatif dari serangan DDoS sendiri adalah layanan web atau server atau aplikasi menjadi tidak responsif atau lambat, menyebabkan downtime yang mengakibatkan baik kerugian finansial maupun kerugian yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah man in the middle atau MITM. Jadi proses terjadinya adalah penyerang menyusup di antara dua pihak yang berkomunikasi, kemudian menangkap dan memodifikasi data yang dikirimkan. Nah, ini bisa dilakukan melalui jaringan WiFi yang tidak aman seperti jaringan WiFi publik dengan mengarahkan lalu lintas melalui server yang dikontrol penyerang. Nah, dampak negatifnya sendiri adalah data sensitif seperti kredensial login, informasi kartu, dan data-data pribadi itu dapat dicuri. Yang ketiga adalah phishing. Jadi proses terjadinya phishing adalah penyerang mengirimkan email atau pesan palsu yang dibuat seolah-olah dari sumber yang terpercaya. Contoh misalkan dalam kasus phishing dengan website perbankan yang cukup sering terjadi. Jadi dari penyerang akan mencoba memancing korban untuk memberikan informasi sensitif seperti password atau lainnya dengan memasukkan informasi-informasi tersebut ke dalam website yang tidak absah. Nanti akan disisipi oleh malware. Dampak negatifnya sendiri adalah informasi yang sensitif, informasi-informasi pribadi seperti password, kemudian nomor card atau informasi pribadi lainnya yang kita masukkan nanti akan dicuri gitu. Kemudian ada scroll injection, di mana proses terjadinya penyerangan ini adalah dengan menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi web yang tidak divalidasi dengan baik gitu. Jadi mungkin ada celah-celah yang ini memungkinkan penyerang untuk mengakses atau memanipulasi database. Nah, dampak negatifnya sendiri, data dalam database itu bisa dicuri, diubah ataupun dihapus, yang mana dapat menyebabkan kehilangan data penting dan kerugian lainnya. Nah, yang kelima ada sniffing. Jadi proses terjadinya adalah tindakan intercepting atau login lalu lintas daya yang melewati sebuah jaringan. Jadi penyerang nanti akan menggunakan sebuah alat
khusus atau tools khusus yang dinamakan dengan sniffer, yang mana ini digunakan untuk menangkap data yang dikirimkan antar perangkat dalam satu jaringan. Nah, dampaknya sama ya seperti serangan-serangan yang dicontohkan sebelumnya, yaitu kebocoran informasi-informasi sensitif, kemudian penyusupan ke sistem atau akun dengan menggunakan data-data yang dicuri. Nah, ini nanti juga akan meningkatkan serangan yang lebih lanjut ke MITM atau session hijacking. Kemudian bagaimana cara menanggulangi dan mengantisipasi serangan cyber pada jaringan tersebut ya. Ada beberapa langkah yang bisa diimplementasikan. Yang pertama adalah menggunakan firewall. Jadi firewall ini akan memonitoring dan juga mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan keamanan yang ditetapkan. Nanti ini akan membantu untuk mencegah akses dari pihak-pihak yang tidak sah. Kemudian bisa menggunakan IDS atau IPS. Jadi IDS nanti akan mendeteksi aktivitas mencurigakan di sebuah jaringan, sementara nanti IPS akan memblokir atau mencegah aktivitas tersebut secara real time. Nah, kemudian bisa dilakukan juga segmentasi jaringan, yaitu memisahkan jaringan menjadi beberapa part atau segmen untuk mengurangi risiko dan dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang keempat adalah keamanan berbasis zero trust. Jadi dalam suatu keamanan kita harus mengingat bahwa tidak ada orang yang dapat dipercaya, karena setiap perangkat pengguna jaringan itu harus divalidasi dan juga diverifikasi sebelum diberikan akses untuk mengurangi kemungkinan serangan yang terjadi dari internal. Kemudian bisa juga dilakukan inskripsi menggunakan protokol seperti TLS atau SSL. Jadi untuk menginskripsi data yang dikirim melalui jaringan untuk memastikan data-data itu tidak dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, ini juga untuk inskripsi penyimpanan ya sama, jadi melindungi data yang disimpan dengan inskripsi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang dapat mengakses. Kemudian bisa dilakukan juga maintenance rutin atau pemeliharaan rutin. Jadi secara rutin memperbaharui perangkat lunak sistem operasi yang menutup kerentanan yang diketahui untuk mencegah eksploitasi. Nah, kemudian ini ya nanti yang akan dilakukan simulasi juga sebagai pemenuhan tugas, yaitu melakukan simulasi bagaimana terjadinya serangan keamanan pada sebuah jaringan. Nah, di sini saya mengambil satu contoh ya, sniffing atau MITM tadi. Jadi ini gambaran secara garis besarnya ya, bagaimana terjadinya serangan sniffing. Nah, ini ada gambar. Jadi ini ada satu jaringan ya, kita anggap saja ini hotspot publik. Kemudian jaringan itu nanti akan diakses oleh PC korban melalui jaringan koneksi yang tidak aman begitu. Nah, kemudian dari sini ada juga untuk device dari peretas. Jadi peretas itu nanti akan terkoneksi dengan jaringan yang sama dengan korban ya, dengan PC korban yang nanti akan melakukan analisa paket data dalam satu jaringan tadi menggunakan tools atau alat yang dinamakan sniffer itu. Jadi dia dapat membaca data-data si korban yang melalui jaringan ini gitu. Jadi nanti akan bisa terbaca. Nah, paling sering ini biasanya untuk mengetahui password korban untuk masuk ke kredensial akun-akunnya, kemudian nanti peretas akan mengambil alih akses tersebut gitu. Nah, ini juga biasanya sering terjadi di
jaringan-jaringan hotspot publik yang memang sudah dikendalikan oleh peretas ini. Nah, langsung saja kita coba simulasikan. Di sini saya menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, kita akses saja dulu untuk aplikasi Wireshark-nya. Kemudian selain itu juga sudah ada XMPP yang sudah diinstalasi ya. Ini nanti akan kita instalasi juga untuk aplikasi login dengan jaringan lokal. Nanti kita akan coba untuk membaca data user dan password yang dimasukkan oleh komputer lain. Kita anggapannya seperti itu. Nah, ini kita buka terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pilihan untuk jaringan ya. Ini ada jaringan yang aktif, ada WiFi, kemudian ada Ethernet, ada untuk adapter loopback traffic. Nah, ini karena kita akan uji coba dengan jaringan lokal, jadi kita pakai yang loopback traffic ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah berjalan ya. Nah, ini ada terlihat aktivitas-aktivitasnya. Nah, oke, ini kita tinggalkan dulu. Kita ke XMPP. Nah, sebelumnya ini sudah ditambahkan ya untuk database dan juga file aplikasi lokal untuk login. Jadi kita bisa start saja untuk Apache dan MySQL nya. Oke, setelah itu kita bisa buka di browser untuk mengakses aplikasinya ya, aplikasi yang sudah kita instalasi. Ini ya, localhost. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan coba masukkan username dan password. Nah, di sini saya masukkan untuk password dan username-nya asal saja. Oke, ini kita daftar, sudah masuk ya datanya. Lalu kita kembali ke aplikasi Wireshark-nya. Nah, jadi ini adalah rekaman lalu lintas di jaringan ya. Ini ada banyak sekali ya untuk data-datanya. Nah, untuk mengetahui, kita harus cek terlebih dahulu dari pencarian ini, karena kan tidak mungkin kita cari satu per satu ya. Jadi kita harus tahu destination-nya dulu. Nah, karena ini diaksesnya dengan jaringan lokal, yang pasti untuk IP-nya kan 127.0.0.1. Jadi nanti kalau akses menggunakan jaringan WiFi, nanti bisa di search saja. Ini kita coba masukkan untuk IP-nya. Nah, kemudian kita cari yang protokolnya by HTTP dan HTTP ya. Ini kita enter.
ini. Nah, ini kita cari yang protokolnya HTTP. Nah, ini sudah temu ya. Nah, kemudian kita harus tahu untuk link aksesnya dari tadi ya, akses login. Nah, ini kan kita pakainya ini ya, alamatnya yang belakangnya /login.php. Nah, kita cari di sini. Nah, di sini ada beberapa info ya. Nah, ini kita cari yang post. Nah, ini kan get atau perintah. Jadi kita untuk mengecek data yang sudah masuk, kita cari post. Ini ya, post. Kemudian URL-nya sudah benar ya, login.php. Kemudian untuk cek, kita klik kanan, kita pilih follow, kemudian akses yang TCP stream. Nah, ini yang merah ini data yang kita minta, kemudian yang biru ini atau ungu ya, ini dari servernya. Jadi kita mau cari untuk username dan password ya di post login. Nah, ini ya, di sini kelihatan ada informasi username-nya admin, dan untuk passwordnya admin 12345. Nah, untuk namanya ini nanti disesuaikan dengan program codingan dari aplikasi, jadi tidak mesti username dan juga password gitu ya, bisa yang lain. Nah, jadi ini sudah ketemu untuk akses kredensial login yang diakses oleh PC, kita anggap saja untuk PC korban gitu. Jadi kita bisa tahu untuk akses username dan passwordnya. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya untuk simulasi percobaan kali ini sebagai pemenuhan tugas UTS